Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian, di mana dosen pengampu pada tugas kali ini yaitu Bapak Asirin STMT. Sebelum melanjutkan presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila dengan NIM 120220086 dari kelas RD. Outline pada kesempatan presentasi kali ini yaitu ada 6. Yang pertama pengertian, yang kedua ideologi politik, yang ketiga pengaruh kesenjangan sosial, yang keempat pendekatan, yang kelima kebijakan pembangunan wilayah, dan yang terakhir studi kasus. Yang pertama definisi atau pengertian. Teori Keynesian ini sendiri merupakan teori yang diadopsi dari teori Keynesian atau yang biasa kita sebut sebagai Keynesianisme. Keynesianisme ini sendiri dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek, terutama selama resesi, output atau pendapatan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Yang selanjutnya yaitu ideologi politik teori Keynesian. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama ada demokrasi sosial, yang kedua ada interferensi pemerintah, yang ketiga kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Oke, yang pertama di sini ada demokrasi sosial, yaitu gagasan. Sebuah gagasan bahwa negara ini perlu loh memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya. Dan itu dilakukan harus secara merata dengan cara menata ulang kembali masyarakat secara kondusif bagi perkembangan wilayah. Tetapi perubahan ini tuh harus dilakukan secara bertahap, jadi tidak boleh instan. Yang kedua, intervensi pemerintah, yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah itu mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan. Atau dengan kalimat lain, hasil dari mekanisme pasar bebas. Kemudian yang ketiga ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional, yaitu strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmoni secara keseluruhan dari wilayah di suatu negara. Yang selanjutnya teori Keynesian. Teori Keynesian ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama export based, yaitu wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Yang kedua, circular cumulative causation, di mana wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu. Sementara wilayah yang miskin atau biasa kita sebut tertinggal akan tetap terjebak dalam kemiskinannya. Yang ketiga yaitu growth pole, di mana perkembangan ekonomi wilayah akan memusat di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah itu sendiri, atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkait ke belakangan maupun ke depan. Yang selanjutnya, pengaruh kesenjangan sosial. Di sini terdapat 5 poin pengaruh dari kesenjangan sosial itu sendiri. Yang pertama ada deregulasi dan liberalisasi pasar, yaitu teori Keynesian berpandangan bahwa deregulasi atau pasar bebas berdampak negatif bagi pemerataan ekonomi wilayah. Yang kedua, investasi yang rendah. Teori Keynesian ini sendiri pun berpandangan bahwa rendahnya investasi mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Yang ketiga, drain of capital to develop region, di mana perpindahan atau pengurasan modal yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang di wilayah yang miskin ke wilayah yang maju, maka mengakibatkan wilayah yang miskin ini akan menjadi tetap miskin dan wilayah yang kaya itu akan tetap atau bahkan lebih kaya lagi gitu. Terus yang keempat, kelemahan struktural. Kelemahan struktural termanifestasi dalam defisit perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan, dari suplai pangan hingga guncangan harga minyak.
Dan yang terakhir, ketidakcukupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah. Ini pun menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan sosial menurut teori Keynesian. Karena dari pemerintah, kalau kurang mengintervensi dalam pembangunan, kurang dukungan dan pendanaan dalam pembangunan pun, ini tuh bisa menjadi pengaruh gitu, pengaruh dari kesenjangan sosial itu sendiri. Yang selanjutnya, pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal. Di sini terdapat dua, yang pertama kebijakan proaktif di sekitar wilayah, dan yang kedua investasi publik pada infrastruktur. Kebijakan proaktif di sekitar wilayah yaitu sebuah pendekatan yang berfokus pada mengatasi masalah sebelum masalah itu muncul. Jadi sebelum masalah itu muncul kita tuh udah ada antisipasi lah bahasanya. Nah, kebijakan ini tuh jauh lebih menantang dalam hal kesulitan. Secara politis, untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Yang kedua, yaitu investasi publik pada infrastruktur. Teori Keynesian berargumentasi bahwa di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mencapai level yang tinggi. Dalam memberikan lapangan pekerjaan, investasi publik sebagai prinsip di dalam makroekonomi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Mereka mengungkapkan bahwa ada hubungan kontribusi yang signifikan antara investasi publik terhadap perekonomian di Indonesia. Kemudian, kebijakan pembangunan wilayah. Di sini terdapat 10 kebijakan. Yang pertama, bantuan wilayah secara ekstensif. Yang kedua, desentralisasi kewenangan. Yang ketiga, pengendalian pembangunan industri. Yang keempat, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru. Dan yang kelima, subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis. Yang keenam, perencanaan spasial. Yang ketujuh, nasionalisasi industri. Yang kedelapan, stimulasi atau dukungan untuk industri. Yang kesembilan, pembangunan kawasan industri yang bisa menggerakkan efek ganda. Dan yang terakhir, inovasi kelembagaan perekonomian. Poin terakhir yaitu studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus pandemi COVID dan kebijakan makroekonomi untuk stabilitas ekonomi Indonesia. Presiden Jokowi melalui konferensi pers menghimbau bahwa seluruh masyarakat Indonesia agar bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Hal ini kemudian ditegaskan melalui Keputusan Republik Indonesia tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019. Selain itu, dengan terus meningkatnya total coronavirus dan korban jiwa akibat dari COVID-19 di Indonesia, maka tepat tanggal 10 April 2020, pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dari beberapa peraturan tersebut artinya, adanya pembatasan dalam roda perekonomian yang kemudian berdampak pada keterlambatan ekonomian Indonesia. Terkait hal ini, diperkirakan hingga akhir tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menyentuh angka 0,4% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 5,02% tahun 2019. Untuk menjaga keadaan tetap stabil, Keynes kemudian mendorong 3 keadaan penting di mana pemerintah dapat berperan, yaitu pengeluaran pemerintah, melakukan pinjaman pemerintah, dan realokasi penggunaan pajak terhadap subsidi bagi warga yang kemampuan belinya lemah. Pada poin yang pertama yaitu pengeluaran pemerintah, di mana pemerintah mengatur kembali anggaran belanja mereka dengan membeli barang-barang dari sektor swasta dan juga membangun sarana publik untuk melakukan penyerapan tenaga kerja di masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, melakukan pinjaman pemerintah,
yaitu pemerintah akan mengeluarkan surat hutang negara atau government bond yang dapat dibeli oleh masyarakat. Pembelian surat hutang ini akan menghasilkan pendapatan bagi negara. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.